Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada pelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dalam pelajaran kita kali ini ada kurang lebih 4 indikator yang akan kita dalami. Di antaranya, 1. Menjelaskan arti perumpamaan dalam kitab suci. 2. Menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. 3. Menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan. Dan yang keempat, menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Pertama, kita akan melihat tentang pengertian perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Yesus sendiri menggunakan perumpamaan tentu dengan suatu alasan. Alasan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah adalah dengan menggunakan perumpamaan, diharapkan orang yang mendengar akan lebih mudah menangkap dan memahami isi dan gagasan yang hendak disampaikan melalui perumpamaan tersebut. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman, atau kejadian, ataupun kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat beberapa perumpamaan yang sering digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Maksud dari perumpamaan ini adalah hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Perumpamaan kedua yang digunakan Yesus adalah perumpamaan lalang di antara gandum. Perumpamaan ini mengandung maksud tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik, tidak harus membinasakan yang jahat. Baik anak-anakku, sering kali kita menemui sesama saudara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang berperilaku baik, ada yang berperilaku kurang baik, bahkan ada yang berperilaku buruk. Kita hidup bersama dalam satu komunitas. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sesama manusia ciptaan Allah. Dalam situasi ini, apakah kita harus membiarkan mereka keluar dari lingkungan kita? Ataukah kita tetap mendukung mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, dan menghantar mereka untuk tetap menjadi orang yang baik, keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan?
Melalui perumpamaan lalang di antara gandum, kita menyadari bahwa setiap saudara kita yang memiliki perilaku buruk yang disebut orang jahat tidak harus dibuang, tidak harus dikucilkan, tetapi mereka harus kita rangkul dengan sabar dan penuh kasih. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah mereka menjadi orang yang baik. Dalam lingkungan para nelayan, Yesus juga menyampaikan perumpamaan yang melukiskan tentang kerajaan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan ini memberikan maksud bahwa kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan ada pula yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain atau merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Allah menghadirkan manusia ke dunia dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai watak, dengan berbagai karakter. Ada yang baik, ada yang buruk, tetapi tidak ada satupun manusia yang mempunyai hak untuk menghakimi sesamanya secara tidak adil. Karena setiap manusia tidak lepas dari kekeliruan, setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Sangat tidak layak ketika kita saling menghakimi orang lain dan menjadikan diri kita lebih baik dari yang lain. Padahal Allah sendiri yang akan menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Satu lagi perumpamaan yang disampaikan Yesus adalah mutiara dan harta yang terpendam. Maksudnya adalah demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Anak-anakku yang terkasih, sesungguhnya hidup kita itu hanya sementara di dunia yang fana ini. Allah menjanjikan kebahagiaan dalam kerajaan surga. Maka masing-masing kita mesti punya tujuan yang jelas, bahwa akhir dari hidup kita mestinya tertuju pada kebahagiaan hidup bersama Allah dalam kerajaannya yang abadi itu. Kita diminta untuk tidak mengandalkan harta duniawi yang kita kumpulkan di dunia, tetapi kita harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga, dan itu akan kita peroleh dalam kerajaannya sendiri. Ketika berhadapan dengan para petani, Yesus juga menyampaikan perumpamaan. Salah satunya perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Maksud dari perumpamaan ini adalah kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah
sering tidak bisa diamati secara pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan, manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Nah, adik-adik, itulah beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami dan kita dalami dalam materi Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Selanjutnya, mari perhatikan bersama beberapa tugas yang harus diselesaikan sebagai berikut.